Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Muhammadiyah Inovatif Baturno. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, di pagi hari ini, yaitu di hari Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021, kita akan belajar di tema 5, Pahlawanku. Subtema 1, Perjuangan para pahlawan, pembelajaran pertama. Tetapi, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Sering ya kalian dengar kata pahlawan? Nah, pahlawan adalah gelar untuk orang yang dianggap berjasa terhadap orang banyak dan berjuang dalam mempertahankan kebenaran. Dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, seseorang dijuluki pahlawan karena jasa-jasanya dalam memperjuangkan negara dan bangsa ini untuk memperoleh kemerdekaannya. Seorang pahlawan berjuang karena mencintai negeri dan tanah tumpah darahnya. Nah, kurang lebih gambaran pahlawan tuh seperti ini nggih. Nah, kemudian menolong orang lain dengan ikhlas, berani dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seseorang yang dianggap sebagai pahlawan itu bukan hanya orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan negara kita, tetapi dengan orang-orang yang bisa menolong sesama dengan ikhlas, orang yang berani, orang yang gigih, itu juga sudah bisa kita sebut sebagai seorang pahlawan. Nah, kemudian di sini Pak Ahmad mempunyai sebuah teks bacaan. Nanti Pak Ahmad akan membacakannya, kalian bisa menyimaknya. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciareten. Nah, ini adalah salah satu contoh pahlawan yang terdapat pada masa kerajaan pada
masa penjajahan pada zaman dahulu yang bernama Raja Purnawarman. Dia memiliki sikap kepemimpinan yang memperjuangkan rakyatnya, yang mementingkan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan dia sendiri. Nah, itu juga bisa kita sebut sebagai seorang pahlawan. Nah, kurang lebih ilustrasi Raja Purnawarman adalah sebagai berikut. Nah, gagah bukan? Kemudian gambar atau foto Prasasti Cireten berada di sebelah kanannya. Kalian bisa memperhatikannya. Kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Ini tentang sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya ini mempunyai 4 sifat, teman-teman. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Ini bisa kalian buktikan ketika misalnya kalian menempatkan beberapa lembar kertas yang sudah kalian lubangi di tempat yang sama, kemudian kalian nyalakan senter. Nah, otomatis senter nanti akan merambat lurus tembus melewati lubang-lubang yang berada di kertas tadi. Nah, kemudian sifat cahaya yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Nah, ini bisa kalian buktikan. Nah, kalian misalnya ada kaca ya, jangan cermin. Karena kaca dengan cermin beda. Ketika ada kaca, coba kalian tembakkan senter. Nah, kemudian pasti cahaya senter ini pasti akan menembus kaca tadi. Kemudian sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, kalau ini kita menggunakan cermin untuk membuktikannya. Kalian menghadap ke cermin, kalian bawa senter, kemudian senter kalian nyalakan dan kalian arahkan ke cermin. Otomatis cahaya nanti akan terpantul dari cermin tersebut. Nah, kemudian sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini bisa kalian lakukan, bisa kalian buktikan. Kalian ambil air, kalian tempatkan dalam suatu wadah, misalnya ke dalam gelas bening ya. Kemudian kalian masukkan pensil ke dalamnya. Nah, dibiaskan ini nama lainnya adalah dibelokkan. Nanti ketika pensil kalian masukkan ke dalam gelas yang sudah ada airnya, pasti nanti pensilnya akan seolah-olah putus atau seolah-olah bengkong. Nah, itu menandakan bahwa cahaya ini dapat dibiaskan. Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin hanya ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk tugas kalian, kalian praktekkan tadi, kalian buktikan tentang sifat-sifat cahaya yang ada 4 tadi. Kalian pilih salah satu saja. Dari keempat sifat-sifat tadi, kalian pilih salah satu, kemudian kalian buktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus, atau cahaya dapat menembus benda bening, atau cahaya dapat dipantulkan, atau cahaya dapat dibiaskan. Kalian pilih salah satu saja, kemudian kalian praktekkan, kalian buktikan dengan sebuah kegiatan. Kemudian kegiatan tersebut bisa kalian fotokan ke Pak Ahmad atau ke Bu Farida. Nanti kalian kirimkan ya, tugas kalian seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat Pak Ahmad sampaikan. Apabila ada kekurangan, Pak Ahmad mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.